sort of love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. I don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. Whoa. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. I never want to lose you. I never want to lose you. Jiwaku memuliakan Tuhan, mulutku meninggikan nama-Mu, sebab kasih-Mu besar di dalam hidupku. Kau Tuhan, kota bentengku. Pengorbanan-Mu selamatkan hidupku.
Kebenaran-Mu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkat-Mu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Kebenaran-Mu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkat-Mu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Tak pernah berhenti bagiku. Di saat ku merasa sungguh tak ada jalan, Kau datang kepadaku untuk menolongku. Di saat ku merasa hancur, tak tahu harus apa, Kau datang kepadaku untuk obati hatiku.
di saat ku merasa hancur, tak tahu harus apa. Kau datang kepadaku untuk obati hatiku. Tak akan aku
Betapa berkuasa Raja segala raja, mulia perkasa, surga bumi menyembah. Kau hebat, kau dahsyat, Raja segala raja, selamanya Engkau Tuhan, tinggikan tinggi. Betapa berkuasa I don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. I don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you.
far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. You give me strength, you give me change when I fall and far from you. Whoa. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. I never want to lose you. I never want to lose you. Jiwaku memuliakan Tuhan, mulutku meninggikan nama-Mu, sebab kasih-Mu besar di dalam hidupku. Kau Tuhan, kota bentengku, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Kebenaran-Mu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkat-Mu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu, Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Kebenaran-Mu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkat-Mu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu, Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Ku bermazmur
bagiku. Karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu, tak pernah berhenti bagiku. Tak pernah berhenti bagiku. Di saat ku merasa sungguh tak ada jalan, Kau datang kepadaku untuk menolongku. Di saat ku merasa hancur, tak tahu harus apa, Kau datang kepadaku untuk obati hatiku. Tak akan aku takut akan hari esok tiba. Tak akan aku bimbang akan janji setiamu. Tak akan lagi aku cemas, tak akan lagi aku ragu, karena ku percaya waktumu itu pasti yang terbaik. Di saat ku merasa
ternyata hadir di tengah-tengah kita. Mari kita hampiri hadirat Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Percaya bahwa Allah yang selalu hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengaitkan pujian dan menyembah kami untuk menyenangkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, kami tiada yang dapat pisahkan dari terangnya kasih-Mu. Marilah kebenaran bisa dunia berikan. Jika berkati dulu
pesan yang kami boleh sampaikan Tuhan, bahwa kami tidak akan kembali kepada hidup yang lama. Kami terus akan mengikuti Engkau setia sampai akhir. Bapak, terima kasih hari ini Engkau memberkati pemberitaan firman. Biarlah lewat firman yang kami terima hari ini boleh membangun kami, memperbaharui kami, membawa kami lebih maju Tuhan, bertumbuh menuju kedewasaan yang Tuhan ingin bagi kami semua. Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Senang kita boleh bersama-sama hari ini. Saudara, tanpa terasa Corona dia sudah ulang tahun, ya, sudah lewat setahun. Dan kemudian saya coba renungkan saudaraku dari mulai tanggal 15 Maret, waktu itu kita ambil keputusan untuk ibadah online secara mendadak. Kita harus mempersiapkan ibadah online dengan tertatih-tatih, dengan berbekal hanya handphone. Kemudian kita coba adakan ibadah online. Nah, seiring dengan berjalan waktu, saudaraku, dan tanpa terasa sudah hampir setahun kita ibadah online. Ya, puji Tuhan, saudaraku, secara bertahap kita terus memperlengkapi dengan peralatan atau media yang memang supaya orang bisa mendengar dengan baik, melihat dengan jelas. Nah, kita coba beli kamera, kemudian kita upayakan dengan berbagai peralatan, dan ada orang-orang yang bersedia untuk mau mendukung. Nah, saudaraku, puji Tuhan, semua boleh berjalan sampai hari ini. Saya tidak ingin jadi YouTuber, tapi terpaksa, saudaraku, pada waktu itu bukan mau cari penghasilan dari YouTube, tapi terpaksa harus bikin akun YouTube. Kemudian kenapa? Karena mau tidak mau orang akan lihat dari medsos. Nah, puji Tuhan, saudaraku, dan dalam perjalanan waktu itu kita melihat bagaimana Tuhan itu terus bekerja dengan cara-caranya Tuhan. Bahkan banyak orang-orang dari luar daerah yang jauh dari Kota Padang, mereka bisa ikut ibadah bersama-sama. Ibadah online lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Facebook, kemudian YouTube, ya. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar sesuatu, saudaraku, bagaimana Tuhan itu terus berkarya. Ya, tanpa terasa, saudaraku, dalam setahun ini hampir setiap minggu saya masih mempersiapkan khotbah, dan tidak mungkin dengan topik yang sama setiap minggu. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan itu memberikan hikmat, kemudian Tuhan itu membukakan hal-hal yang baru yang saya sendiri terkagum-kagum. Saya sendiri jadi dapat berkat dengan apa yang Tuhan boleh ungkapkan lewat pemaparan firman itu. Nah, saudaraku, hari ini kita akan belajar. Saya beri judul topik khotbah saya tentang batu peringatan bagi kehidupan kita. Apa ini batu peringatan? Ya, nah, kita belajar tentang sesuatu yang pernah, ya, dari seorang yang bernama Yosua. Yosua, kita akan buka dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Ya, puji Tuhan. Kita lihat, kita akan baca sama-sama. Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati
sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, waktu itu Musa sudah meninggal, dan Musa sudah memberikan tongkat estafet itu kepada Yosua. Nah, Yosua punya pengalaman. Kalau bahasa kekinian dia bilang dia punya trauma tentang masa lalunya. Apa trauma Yosua? Karena dikatakan lebih 1 juta lebih orang Israel yang keluar dari Mesir untuk menuju ke Kanaan, yang kalau jalan kaki siang malam tidak berhenti-berhenti itu 2 minggu saja, 14 hari nyampe. Tapi kenyataannya mereka harus menempuh itu 40 tahun. Bahkan yang keluar dari Mesir menuju ke Kanaan itu cuma 2 orang yang berhasil masuk. Jadi Yosua sendiri punya trauma apa? Bisa jadi di antara 1 juta orang itu ada papanya, ada mamanya, ada omnya, ada tantenya, ada keponakannya, ada adiknya. Satu keluarga besar, mereka itu mati di padang gurun. Keluarga Kaleb juga begitu, hanya 2 orang dari 1 juta lebih orang, kira-kira 1,5 juta orang, hanya 2 orang. Jadi punya trauma. Dan saudaraku, dari bisa jadi ya, karena kita bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 dan 23 mencatat begitu, hanya 2 orang yang boleh masuk. Katakan, semua orang yang telah melihat kemuliaan-Ku dan tanda-tanda mujizat yang Kubuat di Mesir dan di padang gurun. Terus, namun 10 kali mencobai Aku dan tidak mau mendengarkan suara-Ku. Ayat 23, pastilah tidak akan melihat negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista Aku ini tidak akan melihatnya. Jangankan masuk, lihat aja tidak bisa. Tidak bisa masuk. Nah, saudaraku, dia punya trauma. Keluarga besarnya, orang-orang yang punya hubungan darah dengan dia, sobatnya, kenalannya, mati semua. Orang-orang yang sama-sama hidup dalam penderitaan di Mesir, yang melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja membawa mereka keluar dari Mesir, mati semua. Ini traumanya. Kemudian kita lihat bagaimana Yosua melihat sendiri teman-temannya dia. Ada 12 pengintai yang disuruh mengintai tanah Kanaan. Ternyata dikatakan 10 orang di antara 12 ini, 10 orang membawa kabar yang tidak baik. Dan akibatnya, gara-gara 10 orang ini, orang Israel yang lain, jutaan tadi, ngomel-ngomel marah sama Tuhan sebetulnya melalui Musa. Wah Musa, kamu begini, kamu buat kami mati di sini. Kamu izinkan kami keluar dari Mesir supaya kami mati di sini. Wah, banyak lagi perkataan yang lain dan Tuhan murka. Akhirnya Tuhan bilang begini, 40 hari orang itu pergi mengintai. 40 tahun kamu akan sampai ke Kanaan itu. Dan kata Tuhan, di antara kamu mayatmu akan berhamparan di padang gurun ini, dan kamu akan mati dan tidak akan pernah bisa masuk. Gara-gara 10 orang, jutaan orang mati binasa dan tidak pernah menikmati janji Tuhan. Kita tidak cerita, waduh mereka masuk neraka, mau masuk surga, tapi yang pasti mereka tidak dapatkan apa-apa dari apa yang Tuhan janjikan. Gara-gara 10 orang, jutaan orang mati. Dan kemudian ini diceritakan dalam Bilangan 14 ayat yang ke-29 dan 30.
Mereka ini gagal total, saudara. Yosua lihat sendiri, jadi ngalami keluarganya. Kemudian yang 12 pengintai ini bukan orang biasa-biasa, pemimpin di antara yang muda. Jadi ini kalau sekarang ini dalam kekinian ini adalah youth pastor, gembala. Dia ini pemimpin pemuda, ketuanya gitu, saudaraku. Dari setiap suku mati semua, kecuali yang 2 orang tadi. Dan Mazmur 106 ayat yang ke-29, 32 dan 33 dikatakan begini, bahkan pemimpinnya yang Yosua sangat kagum dengan dia adalah Musa, seorang yang dikatakan yang di dunia ini tidak ada yang hatinya selembut Musa. Kita lihat 106 di kitab Mazmur ayat 32 dan 33. Mereka, orang Israel, membesarkan dia dekat air Meribah, sehingga Musa kena celaka karena mereka, sebab mereka memahitkan hatinya, hati Musa, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Musa orang yang lembut hatinya, dikatakan di dunia ini tidak ada orang yang hatinya selembut hati Musa. Tapi karena dia cekal, dia marah, hatinya pahit, dia tingkah laku orang Israel. Dan kemudian Musa gagal masuk Kanaan gara-gara orang lain. Sebetulnya saya ingin buat judul khotbah saya seluruh temanya gara-gara orang lain engkau dirugikan. Tapi rasanya nanti orang lihat apa nih tema begini. Saudara, gara-gara orang lain Musa tidak masuk Kanaan. Gara-gara 10 orang jutaan orang mati. Gara-gara orang lain dirugikan. Orang ini dirugikan. Saudara, sekarang kita punya pengalaman, kita punya trauma masa lalu. Mungkin ada suami yang menyakitkan kita, istri yang melukai kita, anak atau orang tua, atau lingkungan, atau teman, orang gereja, siapa saja yang bisa membuat ada trauma di masa lalu kita. Masalahnya gini, saudaraku, kita ini kan mau jalan terus atau kita tetap hidup dalam trauma ini? Kita biarkan masa lalu itu menghancurkan kita, atau kita mau berjalan dengan sesuatu yang baru? Semua orang bisa berbuat salah, dan ada kemungkinan orang itu akan bisa berbuat salah. Semua orang bisa berdosa, bisa ada kemungkinan. Tapi masalahnya sekarang kita mau hidup dalam masa lalu atau kita mau berubah? Orang tua, anak-anak, atau kita semua? Nah, kita belajar dari Yosua. Jangan sampai gara-gara orang lain kita gagal masuk surga. Ini kan gini ya, jangan sampai gara-gara orang lain. Habis dia sih. Jangan sampai gara-gara orang lain engkau gagal dapatkan janji Tuhan. Paling tragisnya gagal masuk surga gara-gara orang lain. Suatu saat kalaupun kita sampaikan alasan di pengadilan terakhir, Tuhan, dia Tuhan, orang itu Tuhan, pendeta saya Tuhan, pengurus gereja, teman saya, orang tua saya, suami saya, istri saya. Ada alasan lagi, terlambat. Kenapa? Karena sebetulnya nggak ada alasan bahwa gara-gara orang lain kita harus jadi korban. Nah, kita mau belajar dari Yosua. Dia punya trauma, saudara, hebat. Sehingga pada waktu Tuhan bilang, kamu yang akan mimpin orang Israel. Kira-kira Yosua ini kan tidak robot. Dia akan flashback lagi. Wih, jutaan orang yang keras kepala, yang orang tua mereka sudah mati, sekarang ini anak-anak mereka. Kira-kira aku bisa nggak mimpin orang-orang yang seperti ini? Kira-kira mampu nggak aku memimpin orang-orang seperti ini? Akan ada peperangan-peperangan lagi yang akan aku hadapi. Kira-kira bisa nggak? Tapi hebatnya, saudara, kita belajar dari orang ini. Dan dia berhasil melewati trauma dan kemudian diatasi. Nah, sekarang dia apa yang dia lakukan? Kita lihat
Yosua pasal 4 ayat 7 dan 20. Yosua pasal 4 ayat 7. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan dan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maaf, saya baca dulu ayat yang kedua. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semua itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Pada ayat 7 kemarin. Jadi gini saudara, Yosua kemudian memimpin orang ini, akhirnya dia putuskan, oke, nah ini keputusannya dia untuk menyelesaikan trauma masa lalu. Ya, saudaraku, sekali lagi, kita semua punya trauma. Ada kejadian jelek, entahkah itu karena dosa kita, entahkah itu karena dosa orang lain yang membuat kita, kalau dari emoji itu mungkin cuma warna mukanya sudah hitam, rasanya kalau bisa pijak dia. Saudaraku, mungkin gara-gara orang lain, atau mungkin karena kesalahan kita punya trauma. Tapi hari ini kita mau belajar apa yang Yosua lakukan. Dia terima, dan kemudian setelah itu air sungai Yordan sedang meluap. Dan dikatakan lebarnya itu bisa puluhan meter pada waktu itu. Kenapa? Karena Gunung Hermon saljunya sedang mencair. Jadi memberikan air yang sangat banyak. Dan sungai Yordan itu bisa puluhan meter lebarnya. Waktu itu Yosua sedang nyebrangnya. Dan Tuhan membuat mujizat dengan tangan yang kuat, seperti minggu lalu kita bahas, dengan tangannya yang perkasa. Sungai itu terbelah menjadi dua. Dan orang Israel jalan di tanah yang kering. Tiba-tiba dasar sungai itu menjadi kering, nggak becek. Meskipun dia itu dialiri oleh air, tiba-tiba jadi kering. Dan kemudian orang Israel jalan lewat. Nah, Yosua katakan begini, ambil batu. Setelah mereka lewat semua, imam itu masih di sana, air itu masih tersebar ke kiri dan ke kanan. Dan Yosua bilang gini, ambil batu dari dasar sungai itu, bawa. Kira-kira mungkin sekuatnya orang mengangkat, ya kira-kira sebesar inilah mungkin ya, 12 orang ambil 12 batu, disusun di seberang sungai Yordan. Nama daerahnya Gilgal. Ditumpuk 12. Kemudian Yosua bilang gini, ambil 12 lagi di tempat imam sedang menginjakkan kakinya di tanah yang kering itu, susun lagi batu itu 12 sesuai dengan jumlah suku Israel. 12 batu disusun. Oke, nanti kita mau belajar. Sudah terima dulu batu ini disusun. Oke. Kemudian Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-27 dicatatkan gini. Pada waktu itu Yosua sudah tua, mereka semua sudah masuk ke tanah Kanaan. Kemudian Yosua mengadakan perjanjian ulang dengan orang Israel. Salah satu moto atau slogan yang terkenal yang Yosua yang sering diulang-ulang oleh orang, dia katakan begini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, pada waktu itu di Sikem itu kemudian Yosua mengadakan perjanjian, dan Yosua kembali membawa satu batu besar, tidak 12 lagi, tapi satu batu yang besar. Kemudian Yosua katakan gini, batu ini jadi peringatan buat kita. Nah, sekarang kita akan belajar, saudaraku. Yosua menyelesaikan masa lalunya, traumanya, ketakutannya, kekhawatirannya, galaunya, takut gagal, takut tidak berhasil, takut ini dan takut ini, khawatir ini dan khawatir itu. Bagaimana dia mengatasinya? Ternyata dibilang dengan cara membuat batu. Apa yang kita bisa pelajari? Saudara, ini yang saya katakan,
batu peringatan. Gunanya apa batu itu? Nah, ini kita akan baca dari Yosua pasal yang ke-4 ayat 23 dan 24. Dikatakan begini. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Dan kemudian kita lihat Yosua pasal 24 ayat yang ke-27. Katakan begini, bahwa Yosua 24 ayat 27 dikatakan supaya jadi satu kesaksian, ya. Ayat yang ke-27 kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Apa yang kita bisa dapat pengertian tentang batu-batu ini? Saudara, batu ini adalah hidup kita. Kalau suatu saat anak-anakmu bertanya, apa yang Tuhan buat atas hidupmu? Bisakah engkau ceritakan? Dulu Tuhan itu tolong saya. Aku ini orang berdosa. Aku tidak pantas diselamatkan. Tapi karena anugerah diberikan keselamatan kepadamu. Bisakah engkau bercerita kepada anak-anakmu nanti, dan anak-anakmu melihat hidupmu ini, dan kemudian mereka berkata, saya melihat Tuhan dalam Bapa. Saya lihat Tuhan ada dalam hidup Mama. Saya lihat Tuhan dalam hidup nenek, kakek, opa, oma, opung. Saya lihat hidup mereka. Saya melihat Tuhan di dalam mereka. Bisakah hidupmu ini menjadi satu batu yang suatu saat nanti generasi berikutnya akan berkata, aku lihat hidup dia dan aku lihat Tuhan di dalam dia. Inilah batu peringatan, saudaraku. Kita ini adalah batu peringatan yang akan dilihat oleh generasi yang akan datang. Oleh anak-anak kita secara jasmani, oleh anak-anak kita secara rohani, oleh generasi berikutnya, oleh orang-orang di sekitar kita. Oh, hidupmu ini adalah jadi batu. Suatu saat orang akan lihat, dan orang lihat batu itu hanya sekedar batu, ataukah mereka melihat ada sesuatu. Waktu mereka melihat batu itu, mereka langsung ingat, ini karena tangan Tuhan yang kuat yang membelah laut Teberau. Ini karena tangan Tuhan yang kuat yang membuat sungai Yordan ini tersepak menjadi dua dan orang Israel berjalan di tanah yang kering. Ini karena tangan Tuhan yang kuat yang bekerja dalam kehidupan kita, sehingga anak-anak kita berkata, karena Tuhanlah, karena Tuhanlah, aku lihat Tuhan dalam hidup orang tua, dan aku lihat Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka, sehingga batu itu dikatakan menjadi saksi. Orang lain melihat kehidupan, dan ini batu peringatan. Sebagai orang tua, sebagai satu pribadi, ataupun sebagai anak, minggu lalu saya sudah seminggu dan sebelumnya sudah mengingatkan kita dalam firman, bagaimanapun saudaraku, gen dari orang tua itu pasti turun ke anak. Bagaimanapun juga sifat dari orang tua itu akan turun ke anak. Bagaimana mungkin juga penyakit yang ada dalam diri orang tua itu akan turun juga sama anak. Maka dikatakan kan penyelidikan yang terakhir, kalau Angelina Jolie kemudian dia putuskan untuk operasi payudaranya dipotong. Kenapa? Karena neneknya kanker payudara, mamanya kanker payudara, dan dia putuskan sebelum itu terjadi dia cek, dan kemudian ada potensi
dia kena kanker payudara dan dia lakukannya. Kenapa? Karena turun semua. Untuk itu Bapak Ibu, anak-anak muda sudah kita ingatkan, ya sudah saya sampaikan, jangan obral kesehatanmu selagi masih muda. Kenapa? Karena kondisi tubuhmu akan engkau berikan nanti kepada anak. Kalau engkau berpenyakit, maka anakmu ada kemungkinan berpenyakit. Tabur sesuatu yang baik, berikan sesuatu yang baik. Selagi engkau bisa berikan yang terbaik. Why not? Kenapa tidak? Nah, buat kita yang orang tua yang sudah terlanjur gimana? Kan ada peluang, ada kemungkinan kita sekarang bisa memperbaiki diri, memohonkan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Lakukanlah yang baik hari ini, tidak ada yang kata terlambat. Kalaupun yang sudah terlanjur, ayo kita berdoa kepada Tuhan, kita perbaiki diri kita, kemudian kita nasihati anak kita generasi berikutnya, kita berikan pemahaman, kita berikan pengertian. Ayo engkau juga harus berubah. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, Tuhan bisa merubah keadaan. Yang penting aku sudah begini. Dan kamu, ayo berubahlah, perbaiki. Di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan yang kuat, segala-galanya bisa dia rubah. Yang penting bagaimana sikap kita. Yosua dia berhasil melewati trauma masa lalu. Dan akhirnya dia menikmati tanah Kanaan. Dia berhasil membawa seluruh orang Israel mengalahkan musuh-musuhnya 2 kali lebih banyak daripada Musa waktu memimpin orang Israel. Kenapa dia bisa? Karena dia berhasil melewati masa lalu. Dia tidak mau membiarkan masa lalunya menghancurkan masa yang akan datang. Mari Bapak Ibu sekalian, kita belajar, ya. Jadi sebagai orang tua, pesan-pesannya begini Bapak Ibu. Apa yang sudah engkau lakukan, apa yang sudah kita lakukan, dan yang akan kita lakukan, ya, itu akan jadi batu peringatan untuk generasi berikutnya. Sekarang batu apa yang engkau akan buat terjadi untuk besok, untuk lusa, minggu depan, bulan depan? Batu apa yang sedang engkau buat? Engkau mau cuma sekedar batu saja dan orang lain lihat, tidak ada gunanya, percuma papa mama ke gereja. Kenapa? Ada hidupnya begitu-begitu aja. Maki-maki, tetap maki-maki keluar dari mulutnya. Aku dikutuk-kutuk, terus dikutuk keluar kata-kata kutuk. Dan berapa banyak orang tua kena jengkel dengan anaknya. Nanti tidak sukses kamu, nanti kamu akan begini. Hari ini dia gagal, bukan berarti dia akan seterusnya dia gagal. Hari ini dia melakukan kesalahan, bukan berarti seharusnya sepanjang umur hidupnya dia akan mengalami kehancuran. Kenapa kita tidak coba bangkitkan semangatnya? Kita tidak coba memberikan satu motivasi lagi supaya apa? Supaya kedepannya dia lebih baik. Hari ini dia boleh hancur, tapi bukan selanjutnya dia akan hancur terus. Makanya kita buatlah batu satu sehingga orang lain melihat. Waktu batu ini kita buat lagi, orang lain akan berkata, aku lihat Tuhan, aku lihat Tuhan bekerja. Dan ini jadi satu kesaksian bagi mereka. Pertanyaannya, batu apa yang saudara akan membuat? Seperti apa? Itu pilihan kita. Tapi doa kita bersama, keinginan kita bersama. Mari kita buat satu batu peringatan, sehingga pada waktu orang lain melihat hidupnya, orang akan berkata, Tuhan bekerja dalam hidup orang itu. Dan aku sendiri melihat bagaimana rusaknya masa lalunya. Aku sendiri lihat bagaimana dia terluka, diperlakukan oleh orang lain. Aku sendiri melihat bagaimana dia menyelesaikan luka masa lalunya. Bagaimana dia mengatasi kesulitan masa lalunya. Dan kemudian dia tetap masa depan. Kenapa? Karena dia sedang membuat satu batu peringatan yang baru. Yang dimana orang lain melihat batu itu dan orang akan berkata, aku lihat tangan Tuhan yang kuat
bekerja dalam hidup orang-orang itu. Ini yang Tuhan mau buat kita semua. Ini yang Tuhan mau, sehingga apa yang kita kerjakan dan itu membuat sesuatu. Saudaraku, kemarin saya ngobrol dengan satu keluarga. Sebetulnya saya juga lupa dengan apa yang sekian puluh tahun yang lalu yang saya pernah buat terhadap orang. Tapi dia cerita dulu waktu saya sedang sakit. Saya ingat katanya, si Om ini yang bawa saya ke rumah sakit. Dan itu menjadi satu kesan yang sampai puluhan tahun yang saya sendiri lakukan itu saya lupa. Benar, kalau tidak dikasih tahu saya juga nggak ingat. Bahkan saya coba setelah itu saya coba ingat-ingat ini peristiwanya kapan ya? Saya nggak ingat lagi. Tapi di situ saya diteguhkan bahwa saya harus sampaikan firman ini. Bahwa hidup kita adalah batu peringatan. Izinkan orang lain melihat, dan mereka melihat ada tangannya Tuhan yang kuat yang sedang bekerja dalam kehidupan kita. Dan ini jadi satu kesaksian. Betul, ini karena Tuhan yang lakukan, bukan karena orang itu hebat, karena Tuhan yang bekerja dalam hidup orang ini. Dan ciptakanlah satu batu peringatan yang baru di hari yang akan datang, supaya anak-anak kita, generasi berikutnya, mereka melihat dan mereka berkata, betul, aku lihat Tuhan. Dan mereka juga bertemu dengan Tuhan, hidup mereka diubahkan. Nah saudara, yang perlu kita ingat begini, saya katakan tadi sebagai orang tua, ada yang kita perlu ingat, bahwa anak-anak kita secara jasmani punya kecenderungan berlaku seperti kita. Saya ulang ya, anak-anak kita secara jasmani akan punya kecenderungan berlaku seperti kita. Jadi hati-hati dalam bertindak. Bukan berarti supaya jangan ketahuan kita harus hati-hati, bukan itu maksudnya. Artinya pikirkanlah masa-masa sebelum ada dosa yang engkau lakukan. Kenapa? Karena akan turun anak. Anakmu akan punya kecenderungan seperti ini. Saudara coba sementara saudara dengar firman ini, kira-kira apa dosa yang bukan bermaksud membangkitkan, tapi coba saudara lihat, kok anakku sama ya? Aku dulu begini, kok anakku begitu lagi ya? Mungkin ada yang nggak tepat. Kenapa? Karena batu itu kita sudah bangun dan kita tidak pernah selesaikan masa lalu, sehingga anak kita punya kecenderungan dia akan lakukan lagi. Nah untuk itu saudara, karena anak-anak kita punya kecenderungan, karena generasi yang muda ini punya kecenderungan melakukan seperti apa yang seniornya lakukan. Untuk itu ya, kita perbaiki, ya. Kita tidak bisa lagi menyesal dan kemudian tidak berbuat apa-apa. Ya sudah, yang sudah terjadi ya sudah. Tapi mari kita perbaiki. Bukankah Tuhan ada bersama-sama dengan kita? Tuhan bisa merubah keadaan. Kalau Tuhan bisa merubah orang lain, Tuhan juga bisa merubah kita. Sejahat apa kita yang tidak bisa dirubah oleh Tuhan? Kalau kita mau, Tuhan bisa rubah. Sebejat apa seseorang Tuhan tidak bisa rubah? Tuhan bisa rubah, asalkan kita mau. Sejahat apapun hati seseorang, kalau dia mau datang kepada Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan, pasti dia akan mengalami pembaruan, pasti dia akan mengalami perubahan. Yosua dia berhasil melewati masa-masa lalunya, traumanya, kegagalannya, ketakutannya, dan sebagainya, kekhawatirannya, dan berbanyak lagi yang Yosua takutkan. Tapi dia berhasil. Kenapa? Karena dia katakan, buat batu ini, dia akan selalu mengingat. Setiap kali dia melewati Gilgal, setiap kali kata-kata Sungai Yordan terlontarkan oleh orang lain, atau dia ucapkan Sungai Yordan, pasti dia akan ingat 12 batu yang ada di dasar Sungai Yordan. Setiap kali dia melihat batu, kemudian dia akan lihat tumpukan batu, dia ingat Gilgal, tempat di mana Tuhan berkarya.
Setiap kali dia melewati kota Sikem, dia melihat batu itu dan kemudian dia kata, ini saksi bahwa Tuhan bekerja. Dan biarlah saudaraku, batu-batu itu adalah kehidupan kita, ya, supaya orang lain, generasi yang berikutnya melihat Tuhan ada di dalam kehidupan, ya. Nah, kemudian saudaraku, anak-anak itu perlu ingat, dan engkau tidak perlu salahkan orang tua. Jadi pokok lama sih yang berlaku begitu, aku ini kan korban. Stop kita berkata seperti itu, karena Tuhan juga ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah pakai, Tuhan pakai itu untuk apa? Untuk mendidik kita, melatih kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mendidik kita juga jadi dewasa. Engkau tidak perlu salahkan orang tuamu, engkau tidak perlu salahkan lingkunganmu. Engkau belajar aja terima keadaan. Memang begitu orang tua. Tapi aku kan bisa berubah. Kan ada Tuhan di dalam aku. Aku kan bisa berubah. Kenapa kita mesti salahkan generasi? Habis kakekku yang begini, makanya anaknya begini, dan aku cucunya juga begini. Gak perlu kita salahkan mereka. Kita saja. Ayo aku, Tuhan ada dalam diriku. Dan aku yang harus berubah. Supaya apa? Aku sedang membuat batu peringatan yang baru. Supaya apa? Orang lain suatu saat kalau aku sudah besar dan aku menikah, supaya anak-anakku melihat ada batu peringatan yang bagus. Dan mereka melihat Tuhan, bukan melihat kesalahan-kesalahan dari yang lalu lagi. Jadi anak-anak, engkau berhenti menyalahkan orang tuamu, engkau berhenti menyalahkan keadaan, engkau berhenti menyalahkan lingkungan. Tapi mulai dari hidupmu, mulai dari engkau ciptakan batu yang baru lagi. Selesaikan masa lalu, buat sesuatu yang baru. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan. Amin, Bapak Ibu. Mari semua kita belajar dalam hari ini. Yosua dia berhasil mengatasi keadaan masa lalunya, traumanya, ketakutannya, kecemasannya, kekhawatirannya. Dia berhasil mengatasi. Dia tetap masa depan, dan kemudian dia dirikan batu. Hari ini hidupmu adalah batu peringatan yang engkau akan lihat dan orang lain akan lihat. Entahkah anak-anak jasmani, entahkah generasi yang berikutnya. Biarlah kita menjaga hidup kita selalu benar di hadapan Tuhan. Tidak perlu salahkan orang lain, tidak perlu salahkan orang tuamu, tapi biarkan Tuhan yang ada dalam hidupmu bekerja, dan Tuhan mampu merubah nasibmu. Tuhan mampu merubah keadaan. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang kuat masih ada bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa kami sedang membuat satu batu peringatan yang akan dilihat oleh generasi berikutnya, dilihat oleh anak-anak kami. Biarlah hari ini Tuhan kami selesaikan masa lalu kami. Kami tatap masa depan kami. Kami belajar Tuhan tidak saling menyalahkan lagi. Tidak perlu menyesali kenapa orang tua saya begini, kenapa kakek nenek saya begini, kenapa keluarga besar saya begini. Tidak perlu lagi kita sesalkan. Dan yang perlu kita sesali, karena tangan Tuhan yang kuat masih ada dalam hidupmu. Karena Tuhan masih ada dalam hidupmu. Biarlah Tuhan dengan tangannya yang kuat sedang bekerja terus dalam kehidupan. Kau lihatlah bagaimana hari depan yang baik, yang Tuhan katakan hari depan yang penuh harapan sedang Tuhan berikan kepadamu. Tuhan menanti engkau menyelesaikan trauma masa lalu. Tidak perlu
perlu lagi kau salahkan suamimu, tidak perlu kau salahkan istrimu, tidak perlu kau salahkan orang tuamu, anak-anakmu, lingkungan, orang-orang gereja. Kau berhenti salahkan. Tapi kau lihat dirimu. Tuhan ada dalam dirimu. Tuhan sedang merubah, sedang memperbaiki. Yang perlu adalah selesaikan semua. Kalau ada yang perlu engkau minta maaf, engkau minta maaf kepada orang itu. Kalau perlu engkau minta ampun kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Selesaikan. Mari bersama-sama kita tetap hari depan yang baik. Karena kita tahu Tuhan sangat mengasihi kita semua. Bapak, dari tempat ini hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, dimanapun mereka dengarkan firman ini. Hamba berdoa, Tuhan, ini waktunya Tuhan, ini waktunya trauma masa lalu kami diselesaikan, dan ini waktunya kami menatap masa depan kami. Kami memulai sesuatu yang baru. Tuhan, Engkau ampuni kami. Kami mau selesaikan masa lalu kami. Kami mau menatap masa depan kami bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa tangan Tuhan yang kuat, yang membebaskan orang Israel dari Mesir. Tangan Tuhan yang kuat, yang memaksa orang Mesir melepaskan, membebaskan orang Israel. Dan tangan Tuhan yang kuat yang pernah menolong kami. Tangan Tuhan yang sama, tangan Tuhan yang kuat yang masih tetap sama, yang hari ini juga akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, hari ini adalah hari di mana Engkau memperbaharui kami. Hari ini Tuhan, di mana Engkau sedang melakukan satu karya dan komitmen kami Tuhan. Kami mau membuat satu batu peringatan yang baru lewat hidup kami. Satu batu peringatan yang orang lain akan melihat hidup kami dan mereka berkata, aku lihat Tuhan dalam hidup orang itu, dan aku lihat karya Tuhan dalam hidup orang itu. Bukan karena dia pintar nipu, bukan karena dia hebat, tapi karena Tuhan yang bekerja dalam hidup. Dan ini akan jadi satu kesaksian, orang lain melihat tangan Tuhan yang kuat. Apa yang kau butuhkan hari-hari ini? Engkau butuh pertolongan apa? Engkau hanya perlu katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku. Dialah tanganmu yang kuat Tuhan, yang akan aku pegang. Karena Engkau pegang tanganku Tuhan, dan Engkau akan membuat kami berjalan bersama-sama. Dan tidak ada yang perlu kami takutkan, tidak ada yang perlu kami cemaskan, dan tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Seburuk, sejelek apapun masa lalu kami, Engkau sedang membuat masa depan yang baik melalui masa lalu kami. Terima kasih Tuhan. Dari tempat ini hamba melepaskan berkat anugerah dan kasih karunia bagi setiap umat. Kekuatan, kemampuan mengatasi segala keadaan. Engkau yang merubah cara berpikir kami, merubah Tuhan segala keadaan. Engkau yang merubah, Engkau yang merubah. Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom warga kerajaan. Pelajaran apa yang kita mau berikan pada anak-anak kita? Yaitu menghargai dan mengelola keuangan. Kita lihat banyak orang itu bermasalah, terutama
karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kita belajar pada hikmat yang ada firman Allah yang diterapkan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Kalau dia punya anak akan diajarkan, ini ada 5 celengan ya. Maka kalau dia punya yaitu $10 ya, $10, maka yang pertama itu persepuluhan. 1. Yang kedua persembahan. Sebab persepuluhan aja itu belum menabur. Ya, ini baru persembahan. Lalu yang ketiga adalah saving, menabur, menabung maksudnya ya, menabung. Ini menabur, ini menabung. Lalu yang ini ya adalah investment. Investmentnya $2 ya. Lalu yang lain $5 ini adalah untuk ya kebutuhan sehari-hari. Kalau bisa menekan lebih baik, investmentnya bisa lebih besar. Tapi ini yang paling pelajaran paling dasar sekali. Saya ketemu dengan teman-teman saya yang mendidik anaknya mengembalikan persepuluhan dan persembahan ya dari uang jajan mereka. Karena tidak heran bahwa anak-anak Yahudi biasa berdagang mulai kecil, saudaraku ya. Seringkali yaitu Alkitab itu dirohanikan. Ketika Yesus berkata, do business till I come, ya maka diterjemahkan uang mina dan talenta itu adalah talenta musik, talenta berkhotbah. Tidak sama sekali. Itu berbicara tentang pengelolaan keuangan. Sebab firman Allah mengatakan keuangan itu adalah benar-benar benih, saudaraku ya. Orang kaya menguasai orang miskin. Pelajaran dari ibu saya kepada saya adalah jangan pernah meminjam. Meskipun orang tua saya belum Kristen, itu betul. Sebab teman-teman saya kalau ke pesta pinjam baju temannya supaya keren, pinjam mobil bapaknya. Tidak. Kita diajarkan untuk transparan ya. Dan orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Tongkat amarahnya akan habis binasa. Dan satu lagi diajarkan generosity. Orang yang baik hati akan diberkati. Has a bountiful eye. Alkitab mengatakan tentang mata jahat dan mata baik. Mata baik itu apa? Selalu belas kasihan pada orang lain. Ya, karena yang membagi rezekinya dengan si miskin. Bahkan dikatakan bukan mata aja, tapi tangan diberkati kalau suka berbagi, saudara ya. Karena itu di dalam hidup saya terapkan apa yang dididik oleh orang tua saya. Ternyata sesuai firman Tuhan, saudara. Ya, jangan pernah meminjam. Pakar perbankan kita yaitu Bapak Mokhtar Yadi. Begitu beliau menjadi Kristen. Sebab ketika waktu orang keturunan Tionghoa itu berpikir gini, kita ini boleh meminjam asal niat mengembalikan atau tidak lebih dari aset kita, ya. Saudaraku, orang Israel tidak pernah meminjam. Dan dia pada waktu tahun 97 sebelum krisis moneter mengembalikan hutang luar negeri berupa dolar dan beliau diselamatkan. Dan apa yang terjadi? Ya, kita lihat Lipo Group jadi naik waktu itu. Saya punya seorang teman, nama perusahaannya PT 46. Saya kira PT 46 itu, maaf ya, BNI 46 saudara. Saya tanya itu ada hubungan dengan BNI 46? Oh tidak Pak, saya tidak pernah meminjam. Jadi berbagailah orang yang tidak punya hutang, ya, dia mungkin dianggap bodoh, tidak cepat kaya, nggak apa-apa. Tapi dikumpulkan sedikit demi sedikit menjadi melimpah. Saya sejak 30 tahun yang lalu mengajarkan prinsip ini dan look at me. Dan orang-orang mengikuti tidak stres pada waktu Corona Academy. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah semua saudara tidak ada yang jadi budak karena berhutang. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan, mari seluruh Bapak Ibu untuk tampil. Jadi kita mengakhiri pada Haleluya, Haleluya, Hallelujah.
Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, yang mengingatkan kami agar kami bisa menjadi berkat bagi yang lain. Pakai kami Tuhan, berikan kami kemampuan agar kami bisa menjadi teladan bagi anak-anak kami, bagi teman-teman kami, bagi saudara-saudara kami yang lain, sehingga kemuliaan itu Tuhan mereka bisa lihat ada dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Berkati gembala kami yang ada di tempat ini, buat Bapak Pendeta Yohanes Beni beserta istri dan anak. Pakai lebih lagi hamba-Mu ini Tuhan. Berkati setiap apa yang digumulkan pada hari-hari ini, apa yang menjadi keinginannya untuk memperlebar kerajaan Allah di provinsi ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, yang menyertai. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala pembina kami yang ada di pusat, baik untuk Bapak Pendeta Timotius Arifin dan juga buat Bapak Roni Daud. Berkati mereka Tuhan, istri dan anak-anak. Berikan mereka Tuhan hikmat agar hari demi hari mereka diperlengkapi dengan doa lebih lagi. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai yang tertinggi sampai yang terendah, baik sipil maupun militer Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami beserta menteri-menteri yang ada. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan Yesus, sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil bagi bangsa dan negara kami, kiranya itu berasal daripada Tuhan. Apalagi itu juga buat kota kami, Kota Padat Tuhan. Berkati kota ini Tuhan Yesus, damai sejahtera senantiasa ada di kota ini. Berkati para pemimpin kota ini, mulai dari gubernur, wali kota, lurah, camat, hingga RT RW sekalipun Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan Yesus, sehingga mereka memimpin kota ini dengan baik dan seadil-adilnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, di mana Tuhan kami boleh beribadah di tempat ini setiap minggunya. Kami bersyukur buat tempat ini, berkati tempat ini Tuhan Yesus. Berkati setiap owner Tuhan Yesus yang ada di tempat ini, karyawan, staf, GM-nya yang ada di tempat ini Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh beribadah di tempat ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan, dalam setiap pergumulan Tuhan, berkati mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, angkat beban mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang membutuhkan pekerjaan berikan pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pribadi lepas pribadi, berkati keluarga demi keluarga Tuhan. Suami lebih mengasihi istri, istri tunduk terhadap suami, dan anak-anak patuh dan taat terhadap orang tua. Berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini yang mau memberikan persembahan sebentar lagi Tuhan. Engkau Allah yang memberkati, yang mengembalikan persembahan mereka Tuhan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih atas segala sesuatunya Tuhan Yesus. Jika sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah-pisah di tempat ini, berkati lindungi kami pulang Tuhan Yesus. Berkati kami dalam perjalanan, antarkan kami dengan selamat di tempat kami masing-masing Tuhan. Dan sebelum kami akan berpisah-pisah, terlebih dahulu Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati pada Tuhan yang akan memberkati seluruh kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai sukacita dari Yesus Kristus Anaknya, dan persekutuan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang menyertai, menuntun dan membimbing kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.